Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan pujian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, terutama sekali nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan kembali di majelis ilmu kita ini. Mudah-mudahan kedatangan kita ini di samping ibadah amal soleh yang kita lakukan selalu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita dalam hari-hari yang berikutnya. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah atas uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, memberikan irsyadat, petunjuk kepada umat. Maka mudah-mudahan kita selalu menjadikan beliau teladan kita dan selalu bisa mengamalkan seluruh ajarannya dengan istiqomah di dalam hari-hari kita. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat dari surah At-Talaq, yaitu ayat ke-7, yang insyaallah berkaitan erat dengan apa yang kita sebut dengan nafkah, ya. Baik nafkah kepada diri sendiri atau kepada orang-orang lain yang menjadi tanggungan, ya. Tanpa banyak membuang waktu karena keterbatasan kita langsung saja kepada firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat ke-7 ini, ya. Silakan yang membawa Al-Quran, terjemahan boleh dilihat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Artinya orang yang mampu memberi sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melain sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyebutkan ada 4 perkara yang berhubungan dengan ayat ini, ya, terkait dengan tafsirnya. Yang pertama kali adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada suami untuk memenuhi nafkah istri dan juga anaknya sesuai kelapangan rizkinya, yang kemudian oleh para ulama dijelaskan lebih jauh tentang kelapangan atau kesempitan yang dialami oleh suami ini. Artinya, berapa besaran yang harus diberikan oleh suami ketika hendak memberi nafkah kepada istrinya. Maka ada yang kemudian berpendapat bahwa besaran sesuai dengan apakah kaya atau tidaknya laki-laki tersebut, suami tersebut. Sehingga misal kalau terjadi sengketa berapa yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, maka hakim bisa memutuskan sesuai dengan kondisi keuangan dari sang suami. Ya, kalau suaminya kemudian kaya, maka dia menginfakkan, membelanjakan hartanya untuk istrinya tadi sesuai dengan tingkat kekayaannya tadi. Sebaliknya kalau kemudian suami itu dalam kondisi sempit, ekonominya tidak mencukupi, maka dia menafkahi sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun kemudian ini bisa jadi kemudian menimbulkan sengketa, ya. Sebab bisa jadi kemudian sang istri memang membutuhkan, ya, sehingga apa yang diberikan oleh suaminya betul-betul tidak cukup. Yang itu bisa terjadi cekcok. Itulah sebabnya kemudian di madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu diputuskan, ya, jadi tidak sekedar diserahkan kepada lapang atau tidaknya sang suami, tapi juga diberi aturan. Jadi minimalnya berapa? Nah itu. Supaya apa? Supaya baik sang istri ataupun sang suami itu tahu besaran yang mesti didapatkan dan mesti ditunaikan oleh suami. Ya. Yaitu kalau Imam Asy-Syafi'i menyebutkan untuk yang miskin itu per hari minimal 1 mud makanan. Ya, 1 mud itu berarti 2 tangkupan tangan begini. Ya, kalau memang gandum ya itu gandum. Kalau memang beras ya itu. Nasi ya itu segitu. Itu untuk yang fakir. Artinya kalau kemudian kurang dari itu berarti suami ini tidak menunaikan kewajibannya. Nah, itu. Misalnya hanya diberi cuma segenggam tangan beras misalnya karena kemampuannya segitu, atau barangkali lebih sedikit lagi dari itu, maka ini kalau menurut madzhab Asy-Syafi'i rahimahullah itu berarti tidak menunaikan kewajibannya. Artinya apa? Istrinya berhak menuntut di hadapan hakim agar itu ditunaikan. Ya. Kemudian untuk kalangan menengah itu 1,5 tangkupan. Untuk yang kaya minimal 2 kali tangkupan tangan ini. Artinya setengah sok kalau dalam ukuran bahasa Arab. Yang kemudian oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu diluruskan. Sebab apa? Kalau diatur seperti itu, diatur misalnya satu tangkupan tangan untuk orang yang miskin, maka ini belum tentu kemudian tiap istri sama kebutuhannya. Nah itu, ya, bisa jadi ada yang kaya, kan istri tidak selalu kemudian selalu membutuhkan, bisa jadi dia pedagang kaya, bisnis online, lalu kemudian tidak membutuhkan nafkah yang kecil itu. Ya. Tapi bisa jadi kemudian kebalikannya, istri tersebut betul-betul membutuhkan. Ya. Maka tidak bisa kemudian diatur seperti itu. Sebab apa? Ketika kemudian seorang suami lalu kemudian dihukumi harus memberikan 1 tangkup padahal dia tidak mampu, ini berarti dosa terus. Nah itu. Dan tidak bisa kemudian dalam pernikahan itu dosa terus. Maka kemudian Al-Qurtubi lebih setuju kepada tafsiran dasar dari ayat ini bahwa kalau miskin, ya sudah, sesuai dengan kemampuannya. Tidak bisa kemudian memaksakan harus 1 tangkupan tangan dari ini. Dan itu yang kita bisa lihat, yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Terkadang ada makanan, terkadang tidak. Ya, terkadang, contoh misalnya dalam perang Khandaq itu para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggali Khandaq, itu hanya diberi sarapan 1 genggam makanan saja. Itu untuk seharian. Sedangkan mereka harus menggali parit yang besar itu, 5 km digali. Nah ini kan berarti luar biasa kondisi kefakiran para sahabat di masa hijrah itu. Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada protes dari kaum wanita. Ya, artinya tidak harus kemudian pakai batasan setengah tangkupan atau 1 tangkupan tangan ini. Bisa jadi lebih kurang dari itu. Ya, tergantung kondisinya. Baik, kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, dalam prakteknya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia lalu kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidun, ya, ada dicatat Khalifah Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum itu menetapkan nafkah, menetapkan kalau bahasa kita sekarang ini BLT, bantuan langsung tunai, gitu ya. Jadi pemerintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menetapkan untuk setiap bayi yang lahir itu dapat 100 dirham per tahun. Nah itu. Berapa nilainya? Ya bisa dihitung. 1 dirham sekarang kalau jenengan lihat di internet itu harganya Rp70.000. Kalau dikasih 100 berarti per bayi yang lahir di zaman Umar bin Khattab itu berarti sudah dapat per tahunnya 7 juta BLT-nya. Nah itu. Nah, terus kemudian di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu ada salah seorang tetangga beliau yang sudah hamil tua, yang mestinya datang menemui khalifah,
tapi kebetulan beliau sedang keluar sehingga tidak ketemu, lalu dikirimlah BLT-nya tadi, yaitu berupa 50 dirham, lalu plus setengah lembar kain. Jadi tidak untuk kain dewasa, tapi kain untuk anak-anak. Nah itu dikirim, ini jatahmu, jatah untuk bayimu. Jadi ketika sudah melahirkan itu diberikan, ini jatahmu 50 dirham. 50 dirham berarti 3,5 juta, begitu lahir. Dikasih kain ukuran setengah dari orang dewasa untuk bajunya nanti. Kalau nanti anak ini sampai tahun depan bertahan hidup, kami akan naikkan 100 dirham, kata Utsman bin Affan. Artinya kalau sudah cukup besar, butuh makanan yang lebih, dinaikkan oleh pemerintah 100 dirham. Itu tiap anak, tiap bayi. Ya. Terus kemudian di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu juga ditetapkan, yaitu tadi untuk jatah tahunannya. Untuk bulanannya diberikan. Setiap bulan, karena masih bayi, itu dijatah oleh pemerintah makanan setengah sok gandum. Setengah sok gandum ini berarti setengah yang kita zakatkan dalam zakat fitri. Ya, kalau zakat fitri misalnya 2,5 kilo atau barangkali 3 kilo, berarti 1,5 kilo per bulan. Cukup karena masih bayi. Nah itu. Terus kemudian diberi lauknya, karena di zaman itu lauk sederhana sekali. Mereka menggunakan cuka dan minyak zaitun, selesai. Kalau kita kan macam-macam lauk. Tapi untuk bayi itu cukup. Di sini disebutkan 1/4 sok cuka dan 1/4 sok minyak per bulan. Itu dijatah oleh Umar bin Khattab. Seperti itu, tiap bayi. Nah itu. Adapun untuk yang sudah dewasa, kalau kemudian tidak mampu, ada jatah lagi, BLT yang berbeda lagi. Nah, ketetapan-ketetapan ini, itu nanti kemudian digunakan oleh para ulama untuk menimbang seberapa sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang istri. Atau juga seorang anak, karena ada hubungannya dengan nafkah itu. Anak kecil, berapa yang diperlukan. Terus kemudian orang dewasa, berapa yang diperlukan. Itulah sebabnya kemudian ada yang menyampaikan tadi, per hari itu 1 tangkup tangan untuk orang dewasa. Nah itu, tinggal dihitung saja berapa ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini, yaitu surah At-Talaq ayat 7 tadi, itu menjadi dalil wajibnya nafkah atas ayah saja. Artinya suami saja yang wajib, istri tidak. Nah itu. Jadi suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan juga anak-anaknya, termasuk ketika nanti sudah terjadi perceraian, maka anak-anak itu tetap wajib ditanggung oleh suami. Ya. Sang istri tidak wajib menanggung apapun. Jadi kalau single parent dalam dunia Islam, sesuai dengan syariat Islam, itu yang menanggung tetap ayahnya. Istri tidak. Nah itu. Kecuali jika sang ayah sudah meninggal. Ya kalau sudah seperti ini kan jandanya mau tidak mau harus menafkahi anak tersebut. Ya. Nah, ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau menyampaikan, "Taqulu lakal mar'atu anfik alayya." Nanti istrimu itu akan berkata kepadamu, berikan kepadaku nafkah. Wa illa fatallikni. Kalau tidak, maka ceraikan aku. Supaya apa? Istri itu bisa mencari rizkinya sendiri. Sebab ada kewajiban, kalau kemudian sudah menikah, istri harus bagaimana? Istri harus di rumah, istri harus begini, istri harus mentaati suami dan seterusnya. Ada keterikatan, tidak bisa bekerja dan macam-macam. Maka suami yang kemudian menjamin nafkah istrinya. Tapi kalau kemudian suaminya tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka istri minta cerai diperbolehkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya tidak membahayakan kehidupannya. Nah itu. Kemudian wa yaqulu laka al-'abdu anfik alayya, dan budakmu nanti akan berkata kepadamu, anfik alayya, beri nafkah atas diriku, wastamilni, lalu pekerjakan aku. Namanya budak, diberi makan, lalu silakan bekerja. Nah itu sebagai ganti dari dia dapat nafkah tadi. Wa yaqulu laka waladuka, dan juga akan berkata kepadamu anakmu nanti, anfik alayya, beri nafkah untuk diriku. Ilaman takiluni, kepada siapa engkau akan pasrahkan aku kalau tidak diberi nafkah. Nah itu. Artinya di sini Rasulullah SAW menyampaikan ada kewajiban terhadap seorang suami. Yang pertama memberikan nafkah kepada istrinya agar diberi nafkah itu. Kemudian kepada pembantunya, budaknya. Ya. Kemudian yang ketiga anaknya. Nah itu. Dan ini kewajiban-kewajiban ini terus berlangsung. Ya.
terutama untuk anak itu, sampai dia bisa mencari nafkah sendiri. Kalau belum bisa, tetap dalam tanggungan orang tuanya. Nah ini. Kemudian yang terakhir, kata Imam Al-Qurtubi, bahwa ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani orang yang miskin seperti beban orang yang kaya. Artinya, kalau memang tidak mampu memberikan nafkah seperti orang kaya, ya nafkahnya seperti nafkah orang miskin kebanyakan. Nah itu. Dan di sini kita lihat keadilan Islam, terutama nanti kalau ini dihubungkan dengan zakat. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Terkait tentang menahan nafkah. Jadi sebenarnya ada hubungannya dengan hukum nafkah itu sendiri, agak terbalik sedikit tapi tidak masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menyabdakan, "Kafa bil mar'i itsman ayah bisa amman yamliku qutahu." Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa jika ia menahan nafkah untuk orang yang ia miliki makanannya. Artinya, ya ada beberapa versi riwayat ini. Artinya setiap suami itu kalau kemudian tidak menyampaikan nafkahnya, menunaikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka dia sudah dianggap berdosa. Kenapa? Karena zalim. Dia minta orang melayani dia, dia minta istrinya melayani dia, anaknya diminta untuk taat kepadanya, tapi tidak diberi nafkah. Nah ini kezaliman. Nah, itu. Maka ada dosa di situ. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Kalau begitu, apa sejatinya nafkah itu? Nah, di sini kita akan pelajari yang pertama bahwa nafkah ini diambil dari bahasa Arab yang artinya ya nafaqah. Ya, nafaqah ini diambil dari kata-kata infak. Ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia infak itu kan selalu diartikan sedekah. Gitu. Nah, infak dalam bahasa Arab itu lebih luas. Infak itu lebih cenderung diartikan memberi belanja atau memberikan belanja. Nah, itu. Sehingga di sini disebutkan secara bahasa yang disebut infak itu mengeluarkan dan menghabiskan. Mengeluarkan harta lalu dihabiskan. Baik ya untuk memberi makan anak-anaknya atau untuk sedekah. Nah, itu disebut infak secara bahasa. Adapun secara istilah disebutkan dalam salah satu literatur, kifayatu mayyamunuhu bil ma'ruf qutan wa kiswatan wa maskatan wa tawabi'aha. Yaitu mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sarana pendukungnya untuk orang yang ditanggung dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi kalau kita melihat definisi ini, berarti yang masuk dalam kelompok nafkah itu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarananya. Ya, sarananya macam-macam, bisa airnya, bisa listriknya, bisa perawatannya. Nah itu. Nah, bahkan termasuk juga kebutuhan pembantu atau barangkali kendaraannya. Nah ini masuk. Nah itu. Ini menurut definisi ini. Tapi kita akan lihat nanti Al-Quran membedakan antara nafkah dengan tempat tinggal dan juga dengan pakaian itu. Dibedakan dalam ayat-ayat itu. Baik, kemudian dari segi macam-macamnya, di sini saya kumpulkan ada nafkah kepada diri sendiri, ada nafkah kepada istri, ada nafkah kepada orang tua, ada nafkah kepada keturunan, baik anak ataupun cucu, ada juga nafkah kepada kerabat, ya, bibi, paman, barangkali sepupu, ya. Kemudian nafkah untuk benda yang dimiliki. Misal kendaraan atau barangkali pembantu, pelayan, termasuk juga hewan peliharaan ataupun hewan ternak. Ya. Baik. Berikutnya tentang hukum nafkah. Ya. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan ada seorang laki-laki dari Bani Udrah membebaskan budaknya, tapi dengan syarat nanti bebasnya kalau dia meninggal dunia. Nah ini disebut sebagai memerdekakan an-dubur namanya. An-dubur itu kalau nanti sudah meninggal baru merdeka. Selama tuannya masih hidup maka dia masih jadi budak. Nah masalahnya orang ini ternyata punya banyak hutang. Nah, itu. Dan harta satu-satunya ya budak itu. Nah sampai kemudian disampaikan kepada Rasulullah, orang ini memerdekakan budaknya padahal dia punya hutang. Akhirnya didatangi oleh Rasulullah. Nah, itu. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah dinasihati, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Mulailah dengan dirimu, maka bersedekahlah kepada dirimu itu. Nah, ini berarti apa? Nafkah itu yang pertama kali wajib adalah untuk diri sendiri. Itu. Satu. Kemudian fa in fadula syai'un
fali ahlika. Lalu jika kamu ada, maka itu untuk keluargamu, baik istri ataupun anakmu. Ya. Fa in fadula an ahlika syai' falidhi qarabatika. Dan jika masih ada lebih setelah engkau beri nafkah istri dan anakmu itu, maka sisanya ini untuk kerabatmu. Ya, bisa bibi, paman, termasuk juga orang tua. Nah, itu. Artinya di sini kita lihat untuk nafkah ini yang pertama kali memang diri, lalu urutannya itu tadi istri dan anak, karena itu yang ditanggung langsung, baru kemudian kepada kerabat. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan mengapa ada nafkah ini, kenapa orang tidak hidup sendiri-sendiri, cari makan sendiri, begitu ya? Kenapa kemudian ada yang berkewajiban menanggung orang lain? Maka di sini para ulama menjelaskan itu ada 3 sebab kenapa kemudian orang dibebani nafkah. Yang pertama karena az-zaujiyah atau karena pernikahan, kata para ulama. Artinya begitu ada akad, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Karena apa? Karena istrinya sekarang terikat dengan akad. Tidak boleh kemana-mana tanpa izin, tidak boleh begini-begini tanpa izin, tidak boleh macam-macam. Nah, itu pelayanan yang diberikan oleh istri diganti dengan nafkah. Ya. Kemudian yang kedua al-qarabah atau kekerabatan. Ya. Misal anak ini kerabat, ayah, ibu itu kerabat, bibi juga kerabat. Ketika mereka tidak mampu menafkahi dirinya dan tidak ada yang menafkahinya, maka dia punya kewajiban. Sebab apa? Ini mempertahankan hidup. Nah itu. Kemudian yang ketiga al-milkiyah, kepemilikan. Tadi saya sebutkan beberapa contohnya, punya benda, punya barang, punya mobil, mau tidak mau harus dirawat, harus ada belanjanya di situ. Kalau tidak, maka dolim. Kenapa dolim? Karena diberi amanah lalu kemudian disia-siakan. Nah itu. Baik. Saya lanjutkan. Sekarang kita bahas terkait tentang nafkah kepada diri sendiri. Tadi sudah kita baca hadisnya tentang kewajiban memulai nafkah itu dari diri sendiri kita. Ya. Yang ini sudah pasti. Ya. Kalau tidak mampu bagaimana? Nah ini tentu saja orang lain yang menafkahi. Seperti misalnya kalau orang sudah sepuh betul, dia tidak bisa mencari nafkah, maka kerabat yang menanggung. Jadi Islam punya sistem untuk mempertahankan masyarakatnya itu agar tetap bertahan dalam hidup yang kecukupan. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya terkait tentang nafkah kepada istri. Wajib atau tidak? Ya ini tentu saja wajib. Sebagai landasannya kita bisa melihat firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu kaum lelaki, atas sebagian yang lain, yaitu atas kaum wanita. Apa kelebihannya? Minimal kelebihan fisik. Nah itu. Ya. Kemudian wa bima anfaqu min amwalihin, dan dikarenakan mereka yaitu kaum lelaki menafkahkan sebagian dari harta-harta mereka untuk istri-istrinya tadi. Artinya di sini Allah menghabarkan bahwa salah satu kewajiban suami itu memberikan nafkah. Sebab kalau tidak memberi nafkah maka tidak bisa menjadi qawwam, tidak bisa menjadi pemimpin. Nah itu. Kemudian disebutkan pula dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan mereka para istri itu memiliki juga hak atas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, yang ma'ruf itu bagaimana? Ya kembali lagi kepada ayat tadi, kalau kaya, ma'rufnya itu kalau dia memberikan sesuai dengan kekayaannya. Tidak bisa kemudian orang kaya memberikan makanan orang miskin. Dia mampu membeli makanan mahal, tapi kemudian diberikan kepada istrinya makanan-makanan murah, nasi bungkus misalnya. Nah ini tidak cocok, tidak sesuai. Nah itu pelit. Nah, itu. Artinya sesuai dengan ayat tadi, kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, miskin memberikan nafkah sesuai dengan keadaannya. Kemudian pakaian begitu juga. Ya. Tidak bisa kemudian orang miskin dipaksa untuk memberi pakaian-pakaian indah untuk istrinya karena tidak mampu. Sebaliknya juga demikian, yang kaya tidak bisa kemudian memberikan pakaian-pakaian murah, rombengan, mohon maaf ini, kepada
istrinya. Kenapa? Karena dia mampu. Nah itu. Jadi beban itu sesuai dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi disebutkan dalam hadis Jabir, fa in fadula syai'un fali ahlik. Maka jika lebih sesuatu itu, maka untuk keluargamu, ya, yaitu istri dan anaknya. Kemudian sabda Rasulullah yang lain kepada Hindun. Ya, Hindun ini terkenal, Hindun bintu Utbah. Dia istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Yang dikenal Hindun itu pernah membelah dadanya Hamzah radhiyallahu anhu untuk dimakan jantungnya, tapi tidak mampu. Nah, itu Hindun. Ketika masuk Islam, Hindun ini lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu, suamiku itu orangnya kikir, tidak memberikan nafkah yang mencukupi aku dan anak-anakku. Nah, itu. Apa boleh aku mengambil dari gudang hartanya? Ya, gudang hartanya itu isinya korma. Ada korma yang bagus, yang kemudian dikirim untuk perdagangan di pasar-pasar. Ada korma yang jelek-jelek, sortiran. Nah, itu yang kemudian tidak dijual, lalu kemudian tidak diambil. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Sufyan. Benar, apa boleh istrimu ini mengambil dari gudang kormamu itu? Lalu kemudian Abu Sufyan radhiyallahu anhu menjawab, boleh, tapi jangan yang digunakan untuk perdagangan. Nah itu. Sebab apa? Perdagangan ini harus diputarkan. Kalau tidak, nanti nafkah berhenti semua. Yang kemudian oleh Rasulullah SAW disabdakan, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah apa yang mencukupi engkau dan juga anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya, di sini kaum wanita, istri ini boleh mengambil dari harta suaminya kalau memang tidak diberikan nafkah tersebut. Sebab apa? Ini kewajiban. Ini haknya yang memang harus ditunaikan oleh suaminya. Nah itu. Terus ukurannya bagaimana? Bil ma'ruf, sesuai adat dengan adat kebiasaan. Jangan kemudian suaminya pas-pasan lalu diambil sebanyak mungkin. Tidak. Itu tidak ma'ruf. Ya. Jadi ma'ruf itu disesuaikan dengan kemampuan suami. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa wajib atas suami itu memberi nafkah makanannya, kemudian memberikan tempat tinggalnya dan pakaian yang sesuai dengan istrinya, sesuai dengan kemampuan tadi. Nah, nafkah ini hanya wajib, nah ini syaratnya, hanya wajib bila istrinya ada di rumah suaminya. Tapi kalau istrinya kabur, minggat, tidak ada nafkah. Nah, ini perlu diingat ini. Ya. Jadi hak istri kalau memang ada di rumah suami. Kalau berpisah tidak. Nah, itu. Sebab apa? Suami memberikan nafkah itu sebagai ganti dari pelayanan istrinya. Itulah sebabnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah, akadnya itu saat Aisyah umur 6 tahun. Ya, meskipun ada pendapat yang berbeda. Ya, tapi kalau kita anggap hadis ini bisa dipakai bahwa Aisyah itu menikah dengan Rasulullah umur 6 tahun, itu Rasulullah tidak memberi nafkah kepada Aisyah selama umur 6 tahun sampai umur 9 tahun itu. Sebab kenapa? Ya karena tidak ada di rumah suaminya. Begitu kemudian umur 9 tahun baru Aisyah radhiyallahu anha diantarkan ke rumah Rasulullah. Nah, di situ baru kemudian ada nafkahnya. Kenapa? Karena tinggal di rumah suaminya. Nah, ini. Sehingga kemudian bila terjadi istri tadi saya sebutkan pindah rumah tanpa izin suami atau berpisah, pada asalnya tidak ada kewajiban nafkah. Sebab apa? Tidak ada pelayanan yang dilakukan oleh istri itu. Nah, itu. Jadi kalau kemudian suaminya masih mengirim nafkah dan seterusnya, maka ini betul-betul sedekah. Nah itu, bukan nafkah. Sebab apa? Tidak ada timbal baliknya. Nah itu. Seperti misalnya suaminya berangkat ke luar negeri 2 tahun jadi TKI, istrinya di rumah, ya kan? Maka di sini kita lihat kalau istrinya itu tetap di rumah suaminya, memang ada. Kenapa? Ada pelayanan di situ. Dia terikat dengan rumah suaminya. Tapi kalau kemudian saya di sini sendirian, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya. Nah, ini lain lagi sudah. Nah, itu. Nah, sudah berbeda, sudah keluar dari syaratnya. Sehingga kalau kemudian suaminya mengirim wesel atau barangkali transfer atau apa saja lewat jalur digital itu, lalu kemudian diterima oleh istrinya, maka tidak disebut nafkah itu. Itu sedekah sudah. Sebab apa? Keluar dari rumah suaminya. Tapi kalau tetap di rumah suami, nah ini nafkah. Nah, itu. Baik. Berikutnya, nafkah ini juga diberikan kepada istri yang masuk dalam proses talak roji'i. Jadi diceraikan, itu kan menunggu sampai iddahnya selesai. Biasanya 3 kali haid misalnya. Maka
selama dalam masa iddah ini istri berhak untuk menuntut nafkah. Itulah sebabnya kalau di pengadilan agama terjadi perceraian itu diwajibkan, kamu berapa biasa ngasih nafkah kepada istrimu? Taruh misalnya 2 juta, ya sudah, kali 3, 6 juta, berikan. Kalau tidak, ini tidak akan keluar surat cerainya. Nah itu, karena sudah menjadi hak dari istrinya tadi. Nah, kemudian istri yang ditalak bain, ditalak talak 3, nah ini baru berbeda hukumnya. Kenapa? Karena ada ayat yang lain menjelaskan tidak ada hak nafkah dan juga tempat tinggal. Sebab apa? Kalau sudah talak 3, itu kan tidak mungkin kembali, tidak mungkin rujuk. Sudah putus, sudah. Harus nikah dengan orang lain dulu kalau ingin kembali. Maka berarti ini sudah bukan istrinya lagi. Dia harus pulang ke rumah keluarganya, tidak dapat nafkah dan tidak boleh tinggal di rumah suaminya. Sebab apa? Bukan lagi istrinya. Nah itu. Nah ini saya jumpa kemarin di desa saya itu, ada seorang laki-laki meninggal. Rupanya dia cerai dengan istri pertamanya, lalu kemudian pindah rumah, dianya pindah. Istrinya masih tetap tinggal di rumah suaminya. Ini aneh ini. Nah itu. Sebab apa? Gara-gara punya anak, istrinya tetap tinggal di rumah suaminya itu, suaminya justru keluar nikah dengan istri baru. Lalu kemudian setelah lama berapa tahun, ini suaminya meninggal kemarin itu. Sehingga kemudian dimakamkannya di desa tersebut. Tapi yang aneh itu tadi, istri pertamanya sudah jadi janda itu tetap di rumah suaminya, padahal tidak punya hak untuk tinggal di situ kalau kita melihat ayat ini. Itu. Jadi sukna atau hak untuk menempati rumah suami itu kalau dia masih istri, kalau tidak ada haknya. Nah ini. Baik. Kemudian dikecualikan lagi yaitu kalau dalam kondisi hamil. Cuma di Indonesia ada aturan tidak diperkenankan menceraikan istri dalam kondisi hamil, meskipun secara syar'i sebenarnya diperbolehkan. Sebab apa? Sudah jelas. Kalau hamil itu kan ini berarti anaknya suaminya tadi, tidak mungkin anak orang lain. Ya, tetapi untuk Indonesia undang-undangnya berbeda. Jadi tidak diperkenankan itu kalau kemudian mengajukan gugatan cerai saat istrinya hamil. Ditunggu sampai melahirkan dulu baru boleh gugatan itu. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya tentang nafkah kepada orang tua. Ini bagaimana? Jadi orang tuanya kita bisa melihat ada 2 kondisi. Kalau orang tua tersebut masih punya penghasilan, ya, misal dia kaya, punya aset perusahaan, terus sudah tidak mau memimpin perusahaannya karena sudah otomatis menghasilkan pemasukan tiap bulannya, maka ini tidak ada kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya. Yang jadi masalah seringkali, ini yang paling banyak, ketika orang tua itu pensiun, ya, lalu kemudian pensiunnya sangat sedikit, barangkali cuma 500.000 atau 1 juta per bulan, tidak cukup, ya kan, untuk menghidupi ayah dan ibu tadi, suami dan istri ini. Maka anak-anaknya berkewajiban. Itu. Apa yang jadi dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat 15 memfirmankan, ya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini 1. Wabil walidaini ihsana dalam surah Al-Isra, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. 2 ayat ini itu memang tidak bicara tentang nafkah, tapi bicara tentang birrul walidain. Yang paling utama dari birrul walidain itu menafkahi mereka berdua. Nah, ini bisa kita lihat salah satu sabda Rasulullah SAW ketika menceritakan kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Nah itu. Salah satu dari orang yang terperangkap itu menceritakan bahwa dia tiap sore itu memerah kambingnya, lalu kemudian disiapkan cawan untuk kedua orang tuanya. Saat itu orang tuanya sudah tidur karena sudah maghrib, gitu, sudah malam. Sementara anak dan istrinya kelaparan, belum makan. Ya. Bahkan anaknya itu sampai menangis karena ingin meminum susu tersebut. Tapi karena birrul walidannya, dia tidak akan memberikan susu ini kepada anak dan istrinya sebelum kedua orang tuanya meminum dari air susu tersebut. Ternyata kedua orang tuanya baru bangun subuh. Nah itu. Jadi nunggu semalaman dalam kondisi lapar, lalu kemudian diberikan susu itu, setelah selesai baru kemudian diberikan kepada anak dan istrinya sisa dari susu tersebut. Nah ini birrul walidain. Sehingga kita bisa melihat dari amal tersebut, amal soleh tadi, Allah berikan barokah tertentu.
di mana kemudian 3 orang tersebut dikeluarkan dari jebakan gua tadi. Baik, saya lanjutkan. Masih tentang nafkah kepada orang tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi." Sebaik-baik atau seenak-enaknya makanan yang dimakan oleh seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, bukan karena minta-minta. Nah, ini tentu saja sebab apa? Bisa merasakan hasil usahanya. Kemudian wa waladuhu min kasbihi, dan anaknya itu termasuk usahanya. Sebab orang tua mendidiknya dan seterusnya. Ketika kemudian dia anaknya dewasa, lalu kemudian punya nafkah sendiri, lalu kemudian berlebih, maka orang tua boleh memakan dari hasil anak-anaknya tadi. Sebab apa? Anak-anak ini usahanya dia juga. Dia didik supaya bisa kuat itu, bisa mandiri itu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Waladur rajuli min kasbihi." Anak dari seorang lelaki itu termasuk dari usahanya, ya. Min atyabi kasbihi, bahkan termasuk dari yang paling baik dari usahanya. Fakulu min amwalihim, maka silakan kalian makan dari harta-harta anak-anak itu. Artinya apa? Boleh. Ayah minta uang, nah itu. Dan tidak boleh dilarang. Bahkan dengan paksa pun boleh, tidak masalah. Nah, di ini kita bisa lihat berikutnya Rasulullah SAW, ya, dalam salah satu hadis didatangi oleh salah seorang anak, gitu ya. Lalu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini punya harta, tapi juga punya anak yang jadi tanggungan. Tapi orang tuaku itu membutuhkan hartaku, entah untuk bayar hutang, entah untuk beli sesuatu. Ini bagaimana? Apakah saya boleh nolak atau harus saya laksanakan keinginan orang tua, meminta harta tadi?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Anta wa maluka liwalidika." Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Nah, itu. Ya, meskipun Ibnu Qayyim rahimahullah itu lebih suka mengartikan engkau dan hartamu itu boleh diambil oleh orang tuamu. Nah, itu. Jadi tidak diartikan milikmu, ya. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk dari yang paling baik dari usaha kalian. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari hasil anak-anak kalian. Yang menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh anak-anak ini, kalau kemudian diambil orang tuanya, itu tidak dianggap nyolong, tidak dianggap ngerampok, tidak. Halal untuk orang tuanya. Nah, itu. Terutama kalau kemudian orang tuanya itu memang membutuhkan. Hanya memang para ulama memberi batasan. Ada saya jumpa beberapa pendapat yang menyatakan bahwa bolehnya seorang ayah mengambil dari harta anaknya itu ya secukupnya, bukan kemudian untuk menghabisin seluruh harta anaknya, enggak. Nah, itu. Jadi tentu saja sesuai dengan ma'ruf tadi, ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, memberi nafkah kepada keturunan, baik itu kepada anak kita sendiri atau anaknya anak, cucu atau seterusnya, ya. Nah, menafkahi anak dan keturunan ini wajib hukumnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Kok nggak ada hubungannya dengan anak? Nah, ini kan begitu ya. Kalau kita lihat ayat ini. Tapi ayat ini itu berbicara tentang kalau terjadi perceraian. Suami istri bercerai saat anaknya masih menyusu, ya. Lalu kemudian anak tersebut ikut ibunya karena apa? Masih menyusu. Nah, ini kan berarti kan butuh apa? Butuh dinafkahi ibu tersebut. Kenapa? Karena dia memberi jasa menyusui anak suaminya tadi. Nah, itu. Maka yang seperti ini diwajibkan oleh Allah untuk apa? Memberi pakaian dan juga nafkah kepada jandanya tadi. Nah, itu. Yang berarti apa? Ini ada hubungannya dengan anak. Nafkah tersebut untuk kebaikan anaknya. Ini satu. Kemudian tadi sudah kita baca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha terkait kisah Hindun bintu Utbah yang Rasulullah perintahkan, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki." Ambil untuk dirimu dan juga anakmu bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Artinya apa? Anak itu juga kewajiban untuk dinafkahi. Nah, itu. Sehingga kemudian tidak hanya istri saja. Anak-anak pun wajib dinafkahi oleh orang tuanya, oleh ayahnya ini.
Baik, kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan nafkah kepada kerabat? Ya. Mana saja yang masuk boleh dinafkahi, mana yang wajib atau tidak. Yang oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau itu diringkaskan. Ya. Ini sekedar wawasan saja. Ya. Dari kalangan mazhab Maliki itu menyatakan kerabat yang berhak mendapatkan nafkah itu hanya orang tua dan anak. Ya. Kenapa? Karena memang ada dalil-dalilnya, orang tua, anak itu wajib. Kemudian mazhab Syafi'iyah yang banyak dianut di Indonesia itu berpendapat bahwa nafkah diberikan kepada hubungan orang tua dan anak serta cucu dan juga kakek. Nah, ini kenapa? Karena disebut dengan istilah usul dan furu. Usul itu cabang atasnya, ayah, kakek, ayahnya kakek dan seterusnya. Nah itu. Begitu juga furu. Furu ini cabang bawahnya, anak, cucu dan seterusnya. Ya, ya saya tuntaskan sedikit ya. Adapun Hanafiyah hanya usul dan furu, lalu jalur ke samping. Ya, boleh paman, bibi, itu, atau dawil arham, kerabat dekat yang memang tidak dapat warisan. Adapun Hanabilah itu umum. Selama itu jalur nasab boleh diberi, bahkan wajib diberi nafkah. Ya, nanti kita akan bahas beberapa contohnya di masa Utsman ibn Affan, ya, di mana kemudian beliau memberikan nafkah kepada seluruh kabilahnya. Nah, ini sudah masuk? Oke. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita lanjutkan setelah adzan. Monggo. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, okay. Jadi terkait tentang nafkah kepada kerabat, ini yang paling kuat bagi kami adalah nafkah itu wajib yang ada hubungan usul dan furu tadi, yaitu ke atasnya ayah ataupun kakek, atau kepada furu'nya yaitu kepada anak atau cucu. Adapun ke samping paman, sepupu dan sebagainya, maka ini hanya sedekah saja, tidak sampai kepada tingkatan nafkah yang wajib, karena kurangnya dalil yang mewajibkan nafkah kepada kerabat yang bukan jalur atas atau jalur bawah kita. Nah, itu. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan barangkali dari antara jamaah ada yang hendak bertanya. Ini saya sebenarnya banyak pertanyaan saya kumpulkan ini. Ya, barangkali mau bertanya, kalau tidak sempat bertanya saya akan buat pertanyaan, saya akan jawab. Gitu. Monggo silakan. Mungkin bapak-bapak dulu. Oh, ibu-ibu tidak sabar. Baik, silakan. Monggo. Ya. Nah, itu wajib kan mestinya seorang suami. Kalau untuk pembagian misalnya uangnya 1 juta penghasilannya gitu. Pembagian yang adil berapa dan berapa antara ibu dan istrinya, Ustaz? Ya. Baik. Ini perlu diberi skala prioritas terlebih dahulu, yaitu. Jadi kalau misalnya penghasilannya 1 juta, kebutuhannya berapa kira-kira, Bu? Ya, ini hanya misal. Ya, sebab kalau kebutuhannya lebih kecil dari itu berarti suaminya termasuk kaya. Nah itu. Kalau kebutuhannya lebih besar dari itu, suaminya jatuh miskin. Itu. Jadi misalnya penghasilan, taruh saya perbesar sedikit supaya lebih bisa nyata gitu ya. Misal suaminya tiap bulan dapat gaji 3 juta. Ya. Tapi kebutuhan ibunya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya 5 juta per bulan. Maka si suami ini termasuk kelompok miskin. Ya. Dalam ayat itu termasuk kelompok miskin. Sebab apa? Namanya miskin itu hasilnya tidak cukup. Nah itu. Hasil yang didapatkan 3 juta tadi itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Itu miskin. Tapi kalau kemudian dia dapat 3 juta, lalu kemudian kebutuhan tiap bulannya hanya 2,5 juta, nah ini masuk kaya. Sebab apa? Masih ada surplus 500.000. Nah itu ya kan. Makanya tadi saya tanya, seberapa banyak yang dibutuhkan oleh keluarganya itu. Jadi di sini kalau misalnya suaminya itu masuk kelompok miskin tadi, jadi saya contohkan hasil 3 juta per bulan, keluarganya
selain ibundanya tadi itu membutuhkan 3 juta. Jadi habis 3 juta, habis 3 juta. Maka yang harus didahulukan adalah anak dan istrinya, sebab itu yang jadi tanggungan wajibnya. Itu yang jadi tanggungan wajibnya. Tidak ke ibu dulu. Nah, itu. Ya. Jadi ke ibu itu sebenarnya masuk dalam kelompok bersedekah sebenarnya. Tidak sampai disebut sebagai nafkah. Sebab yang diwajibkan nafkah dalam ayat-ayat terkait tentang nafkah itu selalu istri anak. Nah, itu. Jadi kepada orang tua itu birrul walidain. Tidak disebut sebagai nafkah sebenarnya. Makanya tadi saya sebutkan ayat-ayat itu bukan ayat-ayat mewajibkan nafkah untuk orang tua. Tapi ya ini tadi, kalau orang tuanya tidak ada yang menjamin, anak berkewajiban untuk birrul walidain tadi. Tetapi tidak disebut sebagai nafkah wajib. Maka kemudian prioritasnya sebenarnya istri, anak, baru kemudian orang tua. Itu kalau bicara tentang nafkah. Nah itu. Tapi kalau kemudian suami ini berkecukupan, taruh tadi misalnya kebutuhannya 3 juta, suaminya punya penghasilan 5 juta per bulan, maka dia boleh dahulukan ibunya. Sebab apa? Keluarganya pasti tercukupi, gitu loh. Nah, jadi ini kembali kepada ayat yang kita baca di awal kajian kita, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Yang lapang itu memberi belanja sesuai dengan kelapangannya, yang miskin sesuai dengan kemampuannya. Nah itu. Jadi dari sini kita bisa melihat mana yang paling tepat, gitu ya. Jadi tinggal dilihat kasusnya bagaimana. Nah, mudah-mudahan menjadi jawaban. Monggo silakan, mungkin masih ada? Monggo. Yang di dalam tema dulu. Ya, sebentar. Kalau tidak ada baru bolehlah. Oke. Tidak ada? Ya, sebentar, Pendapatan istri lebih besar gimana untuk menutupi tiap bulan suaminya? Begitu. Nah, itu pernah ada. Jadi kebetulan saya bawakan hadisnya tadi yang sempat saya lompati. Nah ini, nafkah kepada keluarga yang tak mampu, gitu ya. Jadi ini ada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal li min ajrin fi bani Abi Salamah?" Apakah aku dapat pahala kalau aku memberi nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah? Jadi Ummu Salamah dengan Abi Salamah ini menikah, lalu Abu Salamah itu kena panah, sakit setahun, meninggal dunia, punya anak. Ya. Lalu kemudian Ummu Salamah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah ini bertanya, ya Rasulullah, kalau aku memberi nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah, kan bukan kewajiban beliau, ya kan? Itu kan bukan kewajiban Ummu Salamah, karena yang wajib untuk memberi nafkah anak-anak tersebut ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, kakeknya, pamannya, dan seterusnya, bukan istrinya. Nah itu, sebab istrinya sekarang menjadi istrinya Rasulullah SAW. Nah itu, apakah saya ada pahala kalau kemudian saya menjamin anak-anaknya Abu Salamah yang saya tidak wajib memberi nafkah itu? Nah, terus kemudian, jadi di sini an unfik alaihim, kalau aku memberi nafkah kepada mereka bagaimana? Walastu bitarikatihim hakata wa hakata, sedangkan aku tidak akan bisa meninggalkan mereka seperti ini, seperti itu. Artinya Ummu Salamah menyatakan tidak seperti orang tuanya, tidak seperti ayahnya yang bisa memberikan ini itu. Sebab apa? Ini kan tidak berkewajiban istrinya tadi. Lalu Rasulullah jawab, "Na'am, laki ajru ma anfaqti alaihim." Iya, engkau dapat pahala dari yang engkau infakkan, yang engkau nafkahkan kepada anak-anaknya Abu Salamah tadi. Artinya, kalau misalnya istri punya penghasilan lebih besar, suaminya masuk dalam fuqara, maka istri boleh menopang nafkahnya suami tadi. Sebagai apa? Sedekah. Bukan sebagai nafkah, sebagai sedekah. Sebab bukan kewajibannya. Nah itu. Nah ini terjadi di masa sahabat seperti itu. Baik. Monggo silakan, mungkin masih ada. Ya. Batasannya sampai berapa? Ini saya bilang dalam kategori cukup lah, orang tuanya cukup. Nah itu dia menafkahi anak itu wajibannya itu sampai batas berapa? Terus anak menafkahi orang tua itu mulai kapan? Mulai apakah dia ada penghasilan atau gimana? Ya. Baik. Pertanyaan pertama terkait anak itu dinafkahi sampai umur berapa? Ya. Nah ini kembali
kalau anak tersebut sudah bisa nyari nafkah dan menghidupi dirinya sendiri, maka berhenti orang tuanya tidak memberi nafkah. Selesai, itu batasnya. Jadi kalau sudah bisa bekerja, cukup untuk menafkahi dirinya sendiri, maka orang tua tidak berkewajiban untuk memberi nafkah anaknya. Kapan? Ya terserah. SMA ternyata sukses bisnis, lepas sudah, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kemudian anaknya agak terlambat, umur 30 masih pengangguran, nah ini masih berkewajiban orang tuanya itu. Kenapa? Ya ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini, ya, membebani. Sebaliknya, kalau orang tuanya masih kuat untuk bekerja dan menafkahi dirinya sendiri, anak tidak berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Tapi begitu orang tuanya pensiun, tidak punya penghasilan, anak berkewajiban. Birrul walidain tadi. Jadi supaya jelas, ya. Jadi begitu butuh, maka menjadi wajib bagi anak-anak itu. Baik. Ya, untuk Ibu tadi serupanya waktu terbatas, nanti setelah ini saja. Oke. Ya. Baik, saya rasa cukup. Ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan tema yang berbeda, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.